Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, yaitu hari trading ke 150. Hari ini kita IHSG-nya ditutup positif, tapi tidak terlalu besar juga ya Bapak Ibu kenaikannya. Hanya memang alertnya banyak hari ini dari robot ini juga yang kalau kalau saya sih jadi sedikit mikir gitu karena banyak ya. Tapi alhamdulillah beberapa saham sudah saya punya seperti Antam ya, sudah ada trading plan-nya, Inco sudah masuk, MTEK sudah masuk sejak dia sudah lumayan lah ya Bapak Ibu saya akumulasi. Tapi belum full power di MTEK. Lalu saya punya Saratoga juga ada di sana. Ya, beberapa sektor yang basic material ini memang bergerak. Eh, Ya, jadi sebenarnya ini nanti kita akan coba ya efektif Bapak Ibu. Kalau saya bahas semuanya pasti pusing juga ini, waktunya kelamaan. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. IHSG-nya cuma naik 0,16 dan kalau kita lihat 1 jam pertama dia volatilitasnya cukup tinggi. Setelah 1 jam baru kelihatan ada uptrend, banyak alert. Baru session 2 agak stabil dia dengan sedikit downtrend. Di end of day-nya, pre-closing-nya tidak ada signifikan bantingan atau tarikan. Ya memang ada bandingan sedikit tapi itu masih belum kita katakan signifikan lah. Catatan hari ini total value-nya kita 10,56 itu dia turnover-nya. Juga kita punya foreign net buy sebesar 285, tidak terlalu signifikan juga kalau sebesar 285 ini. Dan kalau kita cek juga yang net buy-nya ini bukan sektor finansial ya. Jadi dia yang net buy besar tuh di Antam 115 walaupun setelah dia naik alert itu sedikit-sedikit mungkin lokalnya nih profit taking. Ada BBNI sampai film ini dia tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan tidak salah ini ya Bapak Ibu, net buy-nya sebentar. Ya, saya cek dengan RT ya begini-beginilah ya Bapak Ibu. Memang Antam paling besar net buy-nya. Lalu kalau net sell juga tidak terlalu signifikan. Pani paling besar net sell-nya cuma 46,27. Kalau kita lihat perbankan juga masuknya tidak besar, masuk tidak besar juga keluar ya di sini. Kalau biasanya kan BBCA atau BBRI sekarang dia mulai adem. Sektor pendorongnya finansial, baru basic material dan teknologi. Berikut ini adalah alat robotnya Bapak Ibu ya, kita cukup banyak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf uh, kalau nanti ada yang merasa tidak dapat kesimpulan dari menonton. Jadi memang keterbatasan waktu. Kedua, saya tidak bisa buat analisa sedetail-detailnya karena kan banyak. Nah, cara Bapak Ibu supaya paham ya Bapak Ibu harus gunakan robotnya, praktik robotnya kan ada trialnya dicoba lah. Karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf gitu sebelum awal. Karena ada yang komentar ini tidak punya kesimpulan analisanya ya karena memang tidak bisa dianalisa secara tuntas, hanya bisa dilakukan oleh masing-masing. Baik, alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot ya Bapak Ibu sini dilakukan bot. Nanti Bapak Ibu juga bisa akses. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan pilih satu saja, lalu kita akan bahas cukup detail. Sedetail-detailnya mungkin beberapa orang tidak puas kalau cuman seperti menonton. Jadi memang harus sambil dilakukan. Filosofinya itu seperti orang berenang ya. Mau belajar berenang itu kalau nonton YouTube, setelah selesai nonton, ya kalau nggak dipraktekkan nggak akan bisa berenang. Seperti itu. Untuk Telegram channelnya silakan Bapak Ibu join. Di sini ada linknya, sosial medianya juga silahkan di follow. Kalau ada yang bertanya apa Instagramnya, join saja ke sini lah. Tetap saya juga di situ. Baik, disclaimer-nya saya bacakan lagi. Video ini saya buatnya tujuannya untuk edukasi ya Bapak Ibu. Jadi edukasi bagaimana caranya menggunakan bot ini gitu. Jadi memang harus paham juga sedikit ya Bapak Ibu supaya logiknya masuk. Nah, tidak boleh request analisa saham apapun. Saya akan sharing pengalaman saya hampir 19 tahun di pasar saham Indonesia dan kita akan belajar membaca market dengan tool yang ada. Kita akan melakukan dengan pendekatan volume, price, analisis ya. Jadi pendekatannya ini kadang-kadang berbeda dengan apa yang dipelajari Bapak Ibu. Kita akan pakai segelintir sedikit-sedikit kita akan singgung Wyckoff ya. Wyckoff method.
Nah, jadi memang backgroundnya ini dulu ada. Jadi kalau nggak akan nyambung. Biasanya pakai price action, begitu dengan volume price analysis, hampir sama, cuman nanti filosofinya berbeda. Karena kita boleh dikatakan bagus oleh orang price action, tapi belum tentu bagus oleh volume price analysis, tergantung volumenya gitu. Oke ya Bapak Ibu, namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, pemahaman kita terhadap membaca market berbeda, capital kita berbeda, money management kita tidak 100% sama, plan kita juga tentu barangkali tidak sama, maximum plan level kita berbeda, jadikan saya sebagai second opinion. Jadi Bapak Ibu, lakukan, lalu cari, temukan namanya first opinion. Jadi kalau nggak paham, ya lakukan gitu, dipraktekkan cara nganalisanya supaya oh ya begitu ternyata. Kalau nggak akan gampang ya, jadi nggak kelihatan seolah-olah tidak ada kesimpulan. Kenapa saya bicara stop loss? Karena yang saya ajarkan di kelas juga stop loss dan stop loss gitu. Namanya juga trading ya. Kenapa stop loss ya nggak punya plan berarti. Karena kan kadang-kadang kita trading belum tentu sesuai dengan keinginan kita. Jadi disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi wajib punya trading plan. Itu alasannya kenapa saya selalu bicara stop loss dan money management. Bagaimana cara kita entry-nya ya. Oke. Informasi workshop trading as business. Kemarin saya sudah kirim materinya sangat banyak. Jadi ada yang komplain juga, Pak ini materinya sangat banyak, apa cukup nggak 1 hari? Kita cukupkan ya. Mohon maaf karena memang belajar itu susah. Itu alasannya kenapa tidak bisa online. Banyak banget materinya. Karena kan saya sharing pengalaman saya 18 tahun, 19 tahun. Jadi nggak bisa cuma 1 jam diajarkan. Oke, Bapak Ibu, ini sampai bertemu di kelas hari Sabtu semuanya sudah menerima. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Informasi kelas advance-nya sudah dibuka ya untuk level advance. Bagi yang sudah mengikuti trading as business bisa mendaftar batch 13 tanggal 19 November. Mohon maaf, sepertinya cuma 1 saja. Nanti kalaupun kurang, ada yang masih berminat, kita adakan di tahun 2025. Saya mau fokus trading nih bulan November, Desember tuh mau fokus trading untuk memaksimalkan profit. Baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Saya untuk kebutuhan video ini saya menggunakan Telegram desktop. Bapak Ibu juga bisa install asal sudah punya Telegramnya dan Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Ini juga pakai scan QR ini juga bisa ya. Sekarang mari kita mulai after market close-nya. Sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu ketik dulu help. Untuk melihat list perintah robot apa saja yang tersedia, ya kita punya time frame daily saja. Dulu ada hourly, tapi tidak efektif saya rasa ya, membebani server. Lalu kita juga punya time frame weekly, monthly. Untuk perintah-perintah yang akan kita lakukan nanti ini ada beberapa. Mulai dari volume price, foreign flow, speedometer, rotasi saham, correlation map ya, lalu juga ada screening saham. Jadi mulai dari mencari saham-saham yang greedy, fear, atau mencari saham-saham yang meledak volumenya. Ini salah satu favorit saya. Lalu kita juga nanti akan ada rotasi saham sektor 1 sampai 11. Untuk itu, Bapak Ibu jangan lupa untuk tonton tutorialnya. Nah, ini bentuk penjelasannya ya, Bapak Ibu, apa itu volume price, apa itu speedometer, lalu apa itu alert robot, deep learning itu apa, algoritma yang saya gunakan itu apa, sudah dijelaskan di video ini. Jadi juga termasuk kenapa baru jam 10 dia baru ada, karena memang dia merupakan big data. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ngecek alertnya, kita screening dulu sebelum memulai analisa. Kita cek dulu alert. Nah, ketik saja di robotnya perintahnya /alert, maka dia akan memberi respon untuk 7 kalender 7 hari terakhir. Untuk hari ini tanggal 21 kita punya Wifi, Antam, SCMA, Inco, Maha. Ini saya belum tahu, mungkin menarik, nanti kita lihat singkat saja. Energi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak akan cukup waktunya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti bosan dengar suara saya. Makanya nanti kita bikin singkat-singkat saja ya. Sebisa mungkin kita pilih satu yang lengkap. Nanti kalau Bapak Ibu tidak paham, sambil dilakukan.
Kalau bilang nanti nggak ada nggak jelas ini mau naik atau turun, sambil dilakukan gitu ya. Kalau nggak sambil dilakukan itu nggak susah ya. Oke, sekarang kita akan cek lagi, apalagi yang kita cek. Kita cek adalah rekom. Rekom ini end of day data. Jadi kalau dia yang kita cari adalah kalau dia muncul di alert robot, kalau dia muncul di rekom, kalau dia muncul di tekan volume, itu baru mantap ya. Sekarang kita lihat untuk di rekom. Ada Antam, tapi Antamnya sign of weakness ini. ASI bullish sign, nggak ada punya pula alertnya ya. Bapak Ibu bisa analisa sendiri nanti. Kalau ada MTEK, nah MTEK konfirmasi strength, nih menarik ya. Wifi ini juga bullish sign. MTEK ini saya sudah masuk jaga atas jaga bawah waktu berita tentang MTEK borong saham buka ya. Sudah dapat sahamnya, cuman paling 15% lah saya beli. Masih ada cash. Jadi doa saya adalah turun dulu ini besok untuk MTEK supaya saya bisa atur jaga atas jaga bawah lagi. Mahabai ini menarik juga. Mahani saya belum punya nih. Mahani saham apa lagi ya, tapi ada di Kompas 100. Biasa kalau tidak langganan Kompas 100 ini saya belinya 10% aja dari seluruhnya. Saya nggak pergi banyak-banyak. Nanti nyangkut pula. Oke, sekarang kita lihat Antam potensial reversal. Ini perlu berhati-hati. Kalau di sini kan dia sinyal Antamnya sign of weakness. Ini reversal, hati-hati ya. Bisa reversal dari bullish menjadi bearish, harus hati-hati. ASI juga. Ini ASI dicek lagi. Harus dicek semuanya. NRG potensial reversal juga. Lalu Pawon Harami, Saratoga ya. Saya alhamdulillah sudah punya. MNCN potensial reversal perlu dicek lagi. Rocket Jet, ASI sama Arto. ASI ini menarik ya Bapak Ibu. Arto juga ada buy. Ya saya terlanjur masuk ke BBYB nih. Tapi nggak banyak. Aces Golden Cross. Aces kemarin juga bagus ya. Ada alert kok nggak salah Aces. Kapan alert Aces nih? Acesnya dianalisa kemarin di hari Jumat ya. Baru keluar sekarang di rekomnya. Antam, MTEK. Jadi ya kita Antam ini sudah ada aftermarket close-nya ya. Jadi yang mana kita bahas? Mungkin kita bahas MTEK lah Bapak Ibu ya. Jadi doa nanti kita bahas detail. Antam ini Bapak Ibu nanti join ke sini. Antam ini kalau Bapak Ibu masuk Telegram channelnya, Antam ini sudah punya tutorial trading plan untuk tanggal 16 Agustus. Lalu tadi siang aja sudah jam berapa nih? Jam 2 MTEK-nya sudah ekstrim ya. Jadi ya SMA juga ada alert nggak salah. Lalu kita cek dengan SCR Extreme. Ya, jadi kita screening cari saham yang sudah ekstrim. Untuk yang Extreme Fear saya tidak terlalu kenal nih saham-saham apapun yang ada di sini Extreme Fear, jadi kurang menarik. Kalau ada situ misalnya BBCA, Extreme Fear, BBRI, Adaro, Antam, BBRI, apalagi saham-saham yang Inco atau apalah ya. Yang biasa langganan Kompas 100 saya akan masuk. Nah, di sini kalau kita lihat BRMS sudah extreme grid, hati-hati. Baru DSNG juga extreme grid. Apalagi PANI sudah extreme grid, PN ini PSAB semua extreme grid. Hati-hati itu bisa koreksi. Bapak Ibu, weekly-nya silahkan dicek. Sekarang saya lihat dengan SCR apalagi ya? XCR Panic. Nah, kita cari saham-saham yang mungkin alert atau muncul di rekom, tapi dia masih berada di zona panic lah. Adaro masuk ke panic ya. Ini berarti pelemahan ini. BBRI panic, BBNI panic, BBYB panic. Mana nih? Ada nggak yang alert? Yang alert nggak ada. Oh tadi rekom muncul Pawon. Pawon mungkin mulai bergerak lagi berbalik. Saratoga panic, mungkin habis panic terbitlah Hope. Atau gimana itu Cak? Nanti silakan dicek ya. Atau kita cari SCR Hope, saham-saham yang berada di zona Hope. Kita harapkan dia bergerak ke grid. Contohnya Wifi ini ya, dia muncul di alert ya, alert atau di rekom, dia muncul di Hope, artinya dia akan bergerak ke zona grid. Nanti kita lihat. Berikutnya apa lagi? Yaitu Bapak Ibu kalau mau lihat saham-saham under value, SCR Oval gitu. Bapak Ibu bisa cek lah ini nanti ya. Ini saham-saham yang under value nih, mulai LPKR, semua segala macam. Tapi hanya nice to know saja saya pakai itu. Berikutnya kita akan mulai pembahasan sahamnya, tapi kita masuk ke composite dulu. Kita cek dengan Speedo Composite. IHSG-nya naik tadi 0,5
Berapa tadi? 0,16 ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu signifikan juga ya Bapak Ibu. 0,16 dia kenaikannya dan dia berada di zona grid ya. Artinya composite side ini demand-nya lebih besar daripada supply. Mungkin beberapa saham tuh kena sentimen bagus ini pemerintahan Prabowo ya. Jadi banyak pengusaha tambang di sana. Selain harga emas juga melonjak dan sebagainya lah. Dan sekarang setelah kita cek dengan Speedo, kita cek dengan Star cek 0. Jadi step by step ini Bapak Ibu ikutin saja. Kita perlu menganalisa, kedua adalah sektoral. Kita mau lihat sektor apa yang outperform relatif terhadap komposit. Kalau kita lihat dari penutupannya ini penting ya. Datanya sudah benar. Kalau kita lihat ini, ADX basicnya mulai ada menguat relatif terhadap komposit. Yang lainnya tampaknya melemah. Nah, infra ini bisa diamatin. Kalau besok dia bergerak ke kanan, mulai ada penguatan, itu pertandanya mungkin dia mulai mau manggung ya. Karena dia berada di zona panik. Yang lainnya bergerak jatuh, energi jatuh, trans jatuh, finance bergerak relatif melemah ya relatif terhadap komposit. Jadi mungkin berikutnya kalau bottomnya benar, ya siklusnya benar dia respect. Berikutnya yang bergerak infra nih, saya nggak tahu nih presidennya kan beda. Kalau dulu infra oke lah, Jokowi. Sekarang kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Hari Senin. Kalau membahas weekly di hari Senin, tentu catatan kita adalah volumenya belum valid. Kita lihat di sini, ya volumenya rendah ya, bukan transaksinya rendah, tapi karena masih hari Senin, candlenya volumenya low ya, very low, very narrow, close-nya mid juga. Jadi candlenya ini tipis saja 0,16. Tapi ya kalau kita lihat lagi, memang plan-nya kita adalah ini adalah low, ini adalah high, high low, higher high ya. Ini high low, plan kita adalah dia break all time high. Jadi kalau punya saham, Bapak Ibu jangan gatal tangannya untuk sell on strength dulu, buru-buru jual. Stop loss saja dinaikkan, santai saja, trading as a business, biar aja momentumnya naik, kita follow the market aja lah. Mudah-mudahan. Jadi, tapi jangan tanpa stop loss ya, jangan sok jago lah sama market. Ya, di pasar saham tuh yang boleh jago itu hanya Bang Jago saja. Tapi saya nggak punya ya, saya punyanya keburu masuk yang lain pula. Oke, sekarang kita lihat VPA Composite. Kita masuk ke daily. Nah, untuk hari Senin ini bagaimana? Kalau lihat daily, Bapak Ibu, patternnya sedang berjalan. Low, high, high, low, high, high. Nah, ini 20 hari. Ya, hari Senin candlenya seperti ini. Oh, ini menarik ya Bapak Ibu. Kita baca sinyalnya, day move indicate strength, artinya pergerakan hari ini, karena ada opening gap up dia, opennya 778 ya, jadi benar ada opening gap up ini. Openingnya naik atas, lalu candlenya merah, dia uptrend, volumenya juga uptrend, ya, jadi abaikan candle merahnya ini. Spreadnya memang di bawah rata-rata, karena kemarin lari kencang, sekarang tertahan, artinya merahnya karena opening gap up ya. Close-nya mid. Iya, yang bergerak sepertinya second liner ini Bapak Ibu. Jadi bentuknya pola-pola seperti ini. Dia akan mengejar top, mudah-mudahan dia break lagi ngejar top. Nah, di sini penentuannya apakah dia break all time high lagi. Kalau all time high kita lihat profit run sajalah. Jangan manfaatin kalau masih punya cash, pas dia turun kita buy on weakness. Lalu kita cek VBP Composite. Kesimpulannya apa? Let profit run saja lah sekarang. Stop loss-nya dinaikkan ya. Mau ngapain lagi gitu. Kalau ada kesempatan turun, kalau dia turun, nah itu kita harus, kalau punya cash kita bisa gunakan kesempatan untuk buy on weakness. Stop loss-nya mungkin bisa di sini nantilah kalau baru mau ini ya, mau buy ini ada demand zone. Tunggu sampai di sini, buy. Itu kesimpulannya, itu bagian dari kesimpulannya. Jangan bilang nggak ada kesimpulannya. BOW. Jadi salah satu pas dia turun kita gunakan karena dia langsung berbentuk warning. Trennya akan berbentuk warning. Dia punya low, punya high low. Tapi kalau dia tidak break untuk high, maka ini warning dia. Bisa warning dia trennya kalau dia sempat close bawah, maka berganti changing trend gitu. Kalau changing trend, plan berubah.
plan yang diajarkan di dalam workshop, yang diajarkan dalam trading tutorial trading plan itu berubah karena sudah ada warningnya ketika dia close low ini. Nanti kita tunggu, mungkin dia akan mantul di sini, kita mungkin dia bermainnya di weekly. Oke, kita mulai pembahasan saham. Sebelum itu kita cek dulu dengan volatilitasnya PVM. Sahamnya mulai Wifi, spasi Antam, spasi SCMA, spasi Inco, spasi Maha, spasi MTEK, spasi ENRG, spasi Kija, spasi SRTG. Mudah-mudahan tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita akan melihat saham-saham yang alert hari ini. Kita analisa volatilitasnya. Siapa yang paling volatil? Nanti Bapak Ibu sesuai dengan style trading masing-masing ya. Kita cek. Jadi toolnya, kalau nggak pakai tool ya susah memang. Ini kita harus tahu toolnya juga. Oke, dari semua saham ini ya untuk data 12 bulan dia mapnya menyatakan bahwa Wifi adalah saham yang paling volatil dan saat ini dalam 12 bulan dia yang daily average return-nya paling tinggi ya. Jadi dia cocok untuk nge-swing ini Bapak Ibu kalau bisa. Lalu yang kedua Saratoga, sisanya Kija ini kemarin dalam 12 bulan dia tidak bergerak tapi sudah profit ya dalam 12 bulan. Maksudnya sudah di atas benchmark kompositnya, outperform dia. Lalu sisa saham-sahamnya ini ada Antam, ada ini mereka kemarin bottoming sekarang baru mulai bergerak naik relatif terhadap pergerakan komposit yang sudah juga mau menuju all time high. MTEK cukup lumayan volatilitasnya dibanding dengan SCMA dan lain-lainnya yang berada di underperform terhadap komposit. Jadi dia lumayan. Oke, gitu dia Bapak Ibu kalau kita lihat sesuai dengan trend style trading masing-masing. Kalau dia semakin volatile harusnya returnnya semakin tinggi. Kita cek dengan PCM. Nah, kita sekarang cek lagi korelasi saham-saham yang alert ini tinggi atau tidak. Oke, ini di dalam workshop saya sharing namanya portfolio risk management ya. Oke, ini ada beberapa saham yang alert. Kita lihat beberapa saham seperti Antam, ini banyak yang korelasi rendah kecuali dengan MTEK dan NRG. Jadi kalau sudah punya Antam, mau masuk MTEK, itu tidak boleh full power ya. Misalnya kalau MTEK masuknya 10 juta, Antamnya masuknya 60 juta gitu ya. Atau seperlimanya, setengahnya. Seperti itu. Jadi karena korelasinya tinggi nih Bapak Ibu, lumayan tinggi. Oke. Dia baru mau bergerak rame-rame, bergerak naik sama-sama, ya dia naik sama-sama. Energi juga tinggi, tapi dengan Maha dia kecil, SMA dia kecil ya. Begitu juga MTEK. MTEK ini korelasi dengan SMA tinggi. Kalau pegang MTEK jangan pegang SMA. Kita atur portofolio kita. Kalaupun ada 1, 2, 3 dengan saham yang tinggi, yang portofolio saham lainnya juga diatur jangan terlalu tinggi korelasinya. Itulah gunanya ya. Jangan sampai mayoritas saham-saham di portofolio Bapak Ibu korelasinya tinggi. Nanti di kelas saya juga ajarkan lebih detail ini terkait dengan portfolio correlation risk. Portfolio risk exposure namanya. Oke, sekarang kita mulai pembahasan sahamnya. Yang kita pilih tadi apa ya? MTEK lah ya Bapak Ibu. Kalau Antam sudah ada tutorial trading plan-nya, nanti kita akan bahas singkat. Mohon maaf, saya hanya pilih satu saham untuk dibahas cukup detail, tapi tidak sangat detail, cukup detail. Sisanya akan saya singkat saja, silahkan Bapak Ibu praktekkan sendiri. Akses robotnya bisa diakses, ada trailnya. Kita mulai dengan MTEK. MTEK ini isu terakhir, kalau tidak salah, dia memborong saham buka, lalu bergerak. Saya jaga atas, jaga bawah, dapatnya belum full. Doanya tentu kalau masih punya cash banyak, sahamnya keburu naik, doanya adalah sahamnya supaya turun. Atau kita analisa lah. Sekarang kita lihat, cek dulu alertnya, MTEK. Jadi MTEK ini, ya Bapak Ibu, sebenarnya belinya kapan? Belinya harusnya bulan 5, karena dia sideways sepertinya sejak bulan 5. Bulan 5 ada, bulan 6 ada, bulan 7 ada, bulan 8 ada, bulan 9 ada, bulan 10 ada. Sepertinya dia nggak kemana-mana nih, karena ada terus. Ini ciri-ciri trennya belum berubah ya. Trennya belum. Nanti kita cek. Saya teringat-ingat masih, karena saya punya.
Kita sekarang cek dengan setelah kita cek alertnya, kita cek dengan Speedo MTech. Nah, langkah berikutnya urutannya setelah cek alert, Bapak Ibu cek speedonya, ya speedonya. Daily dulu. Hari ini sudah ekstrim, artinya langsung di kepala kita, wah hati-hati. Besok MTech bisa koreksi, ya. Kita koreksi. Tapi kita nggak tahu koreksinya sampai mana, karena harus lihat chart price dan volume. Kita lihat weekly-nya, Speedo MTech. Nah, kita lihat Speedo weekly-nya. Weekly-nya juga sudah ekstrim. Wah, ini harus hati-hati. Bahkan kalau yang sudah punya, kalau yang belum punya, siapkan cash, atur money management. Besok kita akan mudah-mudahan mendapatkan kesempatan untuk buy on weakness. Harus pintar-pintar ya, atur money managementnya. Doanya adalah turun ini MTech nih. Lalu nanti saya cerita bagaimana saya dapat harga sahamnya, saya atur buy-nya ya. Lalu kita cek dengan Star MTech. Star MTech. Jadi MTech ini sebenarnya sudah bergerak. Belinya harusnya ketika dia berada di zona panic ini dan mengarah ke hope, lalu dia ke atas. Mudah-mudahan seperti itu polanya. Hari ini dia kemarin sempat melemah dan hari ini menguat ya, melesat ya. Melesat ini Bapak Ibu, terjadi akselerasi, langsung menguat. Kalau begini dia bolak-balik, kita cek weekly-nya. Star EMTK. Nah, ini mudah-mudahan tanggalnya sudah benar. Tadi ada yang laporan, Pak, data weekly-nya nggak benar nih. Weekly-nya sudah benar, tanggal 21. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Weekly-nya MTech juga sudah berada di zona grid. Jadi, karena ini belum ada data mingguan, dia masih bisa bergerak kanan kiri ya. Kita tunggu besok. Artinya kalau kita lihat di weekly-nya dia sudah berada di zona grid. Berikutnya kita cek dengan VPA monthly EMTK. Kita mau lihat strukturnya. Bukan mau lihat saham ini akan kemana. Kita lihat strukturnya. Oke, strukturnya sepertinya struktur besar wake off-nya sudah terjadi. Ini akumulasi. Ini marking up. Distribusi marking down. Ya. Di sini terjadi beda Bapak Ibu. Ini ada wyckoff, iya, tapi dia berbeda rejim. Mungkin ada sesuatu, apakah dia stock split atau apa ya. Buktinya terjadi perbedaan di volume. Nah, saya tidak tahu terjadi apakah yang menyebabkan ini. Apakah memang sebelumnya akumulasi senyap sekarang baru bergerak. Saya nggak tahu. Tapi faktanya, kalau dari ilmu volume price analysis ya. Jadi kalau pendekatannya nggak pakai VPA, analisanya berbeda. Kita lihat price-nya naik, volumenya valid ya. Jadi memang terjadi fakta yang sebelah kanan sebelah kiri, volumenya berbeda, rejimnya berbeda. Artinya wyckoff off-nya berjalan berfungsi di sini dibandingkan yang di sini. Marking up, distribusi marking down. Sekarang sepertinya udah selling climax, authorization secondary test udah jalan ini mungkin di weekly-nya. Oke, di sini kita lihat ada terjadi akumulasi. Jadi dalam dia jatuh, terjadi sebenarnya akumulasi. Oke, ini kita nggak paham saja sebenarnya. Terjadi akumulasi dia sebenarnya di dalam berapa bulan yang lalu nih. Sejak awal tahun 2004 ya. Sejak Januari. Jadi udah 8 bulan lebih, 10 bulan malah. 9 bulan. Oke, sekarang kita cek dengan VPA Weekly MTech. Nah, ini saya usahakan detail. Nanti Bapak Ibu silahkan saham yang lain urutannya dilakukan seperti ini ya, gitu. Luar biasa, dia jatuh mulai harga 3.000 atau harga berapa nih ya di sini ya, kalau nggak salah sekitar 2.800 sampai 3.000. Candlenya disebut dengan sell mother candle. Jadi semenjak dia muncul candle besar ini, dia sangat bearish, belum ada yang ngetes. Ada gap, nggak mau basa-basi, ditutup langsung gapnya. Artinya dia akan turun lanjut ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek-cek ada nggak gap nih. Jadi gap ini menentukan bahwa walaupun ada gap, dia masih mau jatuh terus karena ada hutang diselesaikan. Ini disebut dengan marking down. Ya, marking down. Dia selalu membentuk new lower low. Nah, di sini sudah bottoming ya, selling climax, auto reaction, secondary test sejak April berarti. Ini menjadi the best time for buying. Alhamdulillah. Volumenya valid ya. Sementara ini valid karena dia tidak akan turun. Price bisa turun,
tapi volumenya bisa terus meningkat. Setiap yang jual pasti ada yang beli, jadi volumenya transaksinya meningkat. Volume hari ini hijau, climax up full, jadi dia termasuk greedy. Doanya adalah dia turun dulu ke 462 ya. Ini yang di break dia 462, jadi kita bisa atur buy. Mudah-mudahan dia bentuk ready to uptrend. Oke, biasanya the best time for buying kan kita lihat terjadi di daily. Nah, ini terjadi di weekly. Artinya targetnya akan tinggi. Di mana targetnya? Kita lihat. Ini ada sell mother candle. Ini ada sell mother candle. Ini yang paling sell mother candle besar. Jadi di sini kita bisa jual 20%, ini bisa jual 30%, ini jual 40%, ini jual 50%. Karena masing-masing ini nanti ada supply-nya ya. Cuman volumenya ya masih segitu-segitulah karena dia masih bisa berkembang sampai hari Jumat. Oke, menarik ini. VPA menarik lagi karena saya sudah masuk buy on weakness. Nah, saya ceritakan di sini. VPA EMTK. Bagaimana saya beli kemarin? Kalau nggak salah alertnya di sini ya, tanggal 9 Oktober atau tanggal berapa? Kalau nggak salah di sini. Lalu saya beli di sini nih. Saya jaga atas. Ya, volumenya kalau nggak salah sih, saya lupa. Pokoknya saya ada alert, saya jaga atas, dia dapat. Oke, saya jaga atas lagi, saya jaga bawah nih semua nih. Nah, sampai bawah sini saya jaga. Ini 10 lot, 20 lot, 30 lot, 40 lot. Ya, saya jagalah. Dapatnya cuma sampai sini. Yang di bawah ini belum dapat. Sekarang dia naik ke atas. Dia makan order di sini, makan order di sini. Artinya, yang di sini saya ini masih punya cash. Belum order. Apa yang saya lakukan? Saya jaga atas lagi, mungkin 2 lot, ya 5 lot. Sini saya akan jaga lagi, tapi agak renggang. Di sini baru padat. Stop loss-nya mulai pindah ya. Stop loss saya mulai pindah ke sini. Kenapa? Dia break. Jadi stop loss saya mungkin di sini. Volumenya meledak. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya akan mulai 454. Kalau dia turun, ini akan lebih banyak lotnya. Mungkin ini 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 16 lot, 32 lot. Berapa ini? 50 lot, 100 lot. Misalnya begitulah ya kalau banyak duitnya. Kalau cuma sedikit mungkin 1 lot, 2 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, gitu. Pokoknya bikin jaring lah piramida ke bawah. Nah, mulai banyak itu sejak dia masuk ini karena ini zona demand-nya. Volumenya meledak ya. Potensial buying climax. Jadi besok kalau ada alert terus dia turun. Terus ada yang komplain. Kenapa turun? Ya harus turun memang. Kalau nggak turun saya nggak dapat harga diskon gitu. Ya, up bar closing near. Dia kena potensial buying climax. Speedometer juga sudah ekstrim. Doakan juga besok MTEK ini turun ya. Effort to rise bullish trend. Jadi ada modal kita. Stop loss-nya sudah bisa dinaikkan. Sekali lagi jangan lupa menaikkan stop loss atau jangan sampai tidak pakai stop loss. Oke, sekarang itu ya, saya sudah masuk, tapi sedikit saja. Dari seluruhnya, saya baru dapat 15-20% lah. Mudah-mudahan turun lagi sebelum naik. Berikutnya kita akan lihat FOL. FOL ini untuk mengkonfirmasi stop loss-nya naik atau tidak. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau belajar apa itu chart ini, belajar dari buku Richard Arm. Equivolume ya, ini Equivolume. Ini disebut dengan Power Box. Maaf, saya belum buat tutorialnya. Dulu pernah buat tapi dihapus oleh YouTube. Oke, dia break kan? Dia break. Karena dia break antara merah sama yang Power Candle ini, Power Box ini, kita cari swing low, 2 tick di bawahnya, stop loss. Sebelumnya di sini, sekarang pindah ke sini ya, stop loss-nya. Oke, jadi zona ini kita gunakan untuk buy on weakness sampai dia kena stop loss. Itu plan saya ya. Lalu kita lihat VBP weekly EMTK. Ya, jadi Bapak dan Ibu, kita lihat kalau dari sini, kalau dari gambar ini ya, ini zona supply. Jadi ini setinggi-tingginya kita jual di sini mungkin boleh 50% ya. Di sini bisa jual lagi, jual di sini juga bisa. Kenapa di sini boleh Bapak Ibu hitung? Kalau beli di sini, di bawah, jual di 1000 berapa ini tingginya, itu risiko rasionya menarik atau tidak. Kalau dia menarik,
buy in ya, masuk. Ini disebut dengan supply zone. Jadi kita tahu mau jual di mana. Cuman ada yang bilang, Pak ini pas naik atau turun? Ya nggak tahu. Ya kita belum tahu. Tunggu dia naik baru saya tahu gitu. Sekarang kalau belum tahu, kita buat plannya. Kalau dia naik kita siap, kalau dia turun kita siap. Ini disebut dengan supply zone, maka ini bisa jadi untuk profit taking, TP. Stop loss ya di bawah tadi saya sudah cerita. Di sini mungkin jual berapa? 20%. Bebas-bebas aja. Lalu di sini berapa? Di sini jual lagi, sisanya 25% lagi. Dari sini 50%. Jadi di level-level ini kita jualan. Oke. Sekarang kita lihat VBP MTech untuk daily. Daily mungkin nggak terlalu kelihatan. Oh iya, jadi kalau daily ini kita cek ini ada yang besar. Sekarang ini menjadi demand zone. Jadi analisa saham itu kita harus juga melihat secara komprehensif, tidak melulu ini sahamnya naik atau tidak. Nah, di sini kita lihat kalau tarik garis sebesar ini adalah demand zone, ya. Jadi begitu dia masuk ke zona yang ini kita buy banyak. Ini beli 1 lot, 2 lot, 4 lot gitulah ya. Kalau dia turun kita dapat. Nah, di sini baru banyak. Takutnya kalau kita langsung semua di bawah, dia nggak mantul di sini naik ke atas nggak dapat pula kita barangnya. Kecuali kayak Bapak dan Ibu, saya sudah dapat di sini barang. Di sini saya akan berani ya. Ya, karena kalau di averaging saya tetap positif gitu. Oke, sekarang kita lihat dengan SWG. SWG, kita mau lihat. Alah, salah SWG. Wave, maaf ya. Oh ya, boleh SWG karena dia ledakan volume. Maaf ya, dengan SWG Bapak Ibu bisa lihat dia ada green. Jadi sebenarnya volume-volume yang meledak kemarin di sini juga ada waktu berita alertnya MTech dia borong saham buka lapak di sini, lalu dia lanjut lagi low high high low high. Jadi patternnya sudah terbentuk di sini ya, low high high low, ini higher high. Berikutnya apa? Dia harus turun dulu ke bawah supaya kita punya high low. Nah, pas dia turun ini adalah kita buy. Ya, stop lossnya bisa di sini. Oke. Dia breakout bagus 4,7 kali rata-rata volume 20 hari. Bagus tuh, besar tuh volume, ledakan volumenya. Kita lihat dengan wave MTech. Wave-nya bagaimana? Hajar kanan. Wave-nya sudah bentuk near high lah. Jadi valid Bapak Ibu. Di sini yang kita lihat adalah wave volume. Ini adalah wave, kita katakan zigzag atau Elliott wave lah, zigzag wave, dan dia membentuk new high dan divalidasi oleh volume. Ya kan? Jadi dia pullback sedikit, volumenya harus kecil. Kalau volume besar pullback itu berarti trennya berubah. Nah, ini mulai terjadi perubahan tren kapan? Perubahan tren di mana? Ini ya kali ya. Oke lah. Lalu hari ini gimana? Sayangnya orang-orang hajar kiri nih netnya. Menarik juga nih ya, orang hajar kiri. Datanya mengatakan hajar kiri, netnya sebesar 0,48. Jadi ada yang hajar kanan, ada yang hajar kiri. Di net kan 0,8 juta orang hajar kiri. Valuasinya ini. Berarti ini antara hajar kiri sama hajar kanan, orang jual kanan, jual kiri ini cukup signifikan. Nah, ini kita bercuriga ya Bapak Ibu. Besok semakin besar indikasi orang akan profit taking. Sebenarnya jadi hajar kiri dia. Ya itu ya. Jadi kita dibantu oleh tool ya. Kalau nggak pakai chartnya, robotnya ya yang bingung juga. Sekarang kita lihat DOM EMTK. Ini adalah dominasi. Kita lihat asing versus lokal. Asingnya 21%. Lumayan nih sebenarnya. Lokalnya 78%. Ya lumayan lah 20%. Lalu dalam 5 hari kita lihat asingnya 13,7%. Lokalnya 86,3%. Dalam 20 hari mengecil jadi 6,3%, 93,7% itu lokalnya. Kalau kita lihat ya sebelum-sebelumnya mungkin asingnya tidak terlalu signifikan lah ya. Bapak Ibu bisa lihat sampai 2 hari dia cuma 3,7% berbanding 96,3% untuk lokalnya. Oke, kita cek dengan foreign flow. PIF MTK. Elang mahkota. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk elang mahkota teknologi. Bapak Ibu bisa lihat.
Kalau di daily sahamnya sejak Maret itu memang tidak kemana-mana ya, sampai kemudian kita ada alert di sini. Asingnya cenderung net sell ya, cenderung net sell. Kita lihat banyak merah-merah bar-bar candle-candle merah ini, bar volume merah. Sampai hari ini ada ledakan volume atau akumulasi sangat signifikan dari asingnya. Itu sebesar 26,75 miliar asing net buy hari ini di saham Elang Mahkota Teknologi. Dalam 5 hari dia menjadikan net buy tercatat 21,30 miliar asingnya net buy dalam 5 hari, dan 20 hari asing tercatat 28,57 net buy. Tetapi dalam 60 hari baru kerasa ada net sell sebesar minus 19,38 miliar. Dalam 100 hari ada minus 43,81 miliar. Oke, itu dia foreign flow untuk saham MTech. Kita lanjutkan dengan tren. Tren MTech. Tren MTech ini untuk Q2 ya belum masuk datanya, grow-nya 0 karena negatifnya. Jadi karena dia negatif, last EPS-nya dia overvalue. Jadi langsung negatif. Bapak Ibu kalau kita lihat di sini trennya high, low, high, high, low, higher, high. Jadi pattern-nya sudah ready to uptrend. Nanti ini kita lihat tunggu dia pullback lah ke bawah. Lalu kita cek dengan PWS. Jadi kesimpulannya apa? Rawan koreksi ya. Jadi gunakan kesempatan kalau besok ada koreksi untuk buy on weakness. Karena view-nya ya dia the best time for buying di weekly. Masa kita nggak masuk gitu. PWS MTech. Berikut ini ada chart PWS. Kita lihat stokastiknya buy, trennya sudah up, ya volumenya sangat besar, spreadnya wide, close-nya high, dan akumulasi juga strong ya. Jadi candle-nya dan volumenya juga membuat dia akumulasinya menjadi strong. Sekarang dia close-nya sudah di atas ini. Ya, kita lihat tunggu dia menjadi strong uptrend lah Bapak Ibu supaya warna abu-abu ini kelihatan ke atas. Kalau ada koreksi kita bisa gunakan untuk buy on weakness. Oke, itu dia. Untuk saham MTech kita lanjutkan dengan saham-saham lainnya, tapi singkat saja. Kita mulai dengan WiFi. Alert WiFi. WiFi ini harusnya sahamnya sudah, alertnya sudah panjang ya. Harusnya belinya kapan? Bulan 6 harusnya. Alert. Kita cek dengan Speedo WiFi. Dia sudah ekstrim, jadi WiFi ini besok rawan koreksi. Bapak Ibu cek weekly-nya juga sendiri ya. Star WiFi. Makanya harus akses botnya long. Oke, WiFi kalau kita lihat daily, dia melesat, artinya power price-nya sangat kuat, volumenya juga besar, dia melesat di zona hope, dia masih bisa bergerak naik ke atas masuk zona grid ya. Kalau sekali lagi silakan cek weekly-nya, mungkin dia bermain di weekly. Kita cek dengan VPA WiFi. Saya ambil 3 atau 4 sajalah karena waktunya ini Bapak Ibu. Jadi masuknya itu harusnya belinya itu sejak bulan Mei ini, April, bahkan Mei juga dia the best time for buying-nya di April. Jadi Bapak Ibu kalau beli sekarang sudah ketinggian. Saya juga tidak berminat nih kalau udah naik ketinggian gini. Dia juga potensial buying climax ya, rawan profit taking. Cek weekly-nya ya. Kita cek dengan foreign flow WiFi. Kalau kita lihat foreign flow untuk saham WiFi, solusi sinergi digital, agak menarik. Dia justru asingnya net sell sebesar minus 4,43 miliar. Hingga dalam 5 hari masih tercatat net buy 4,10 miliar. Dalam 20 hari tercatat net buy 11,20 miliar. Dalam 60 hari ada tercatat 27,46 miliar asing net buy. Dalam 1 hari 37,52 miliar asingnya net buy. Jadi begini Bapak Ibu untuk saham WiFi hari ini justru asingnya net sell ya 4,4 miliar. Saham berikutnya kita cek habis WiFi Antam. Alert Antam. Antam ini tadi sinyalnya apa? Bearish. Sinyalnya apa ya tadi? Silakan cek di rekomnya ya. Jadi Antam ini buat trading plan-nya itu adalah tanggal 15. Ya, 15 ini adalah dia the best time for buying. Sekarang tentu dia tidak menjadi the best time. Ya, jadi kalau beli sekarang ini, kalau Bapak Ibu mau paham, join Telegram channel-nya. Di sini ada tutorial Antam. Tonton dan Bapak Ibu akan paham, oh ini kemana sih arahnya, kenapa sih cuma dibahas sedikit gitu.
Karena sudah ada. Kita lihat dengan Speedo Antam, hanya update-update saja. Nanti Bapak Ibu kalau mau lengkap silahkan bikin analisa sendiri, lakukan sendiri seperti tadi analisa MTech. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Star Antam. Rotasi sahamnya dia sayangnya sudah berada di zona grid, terlalu tinggi nih Bapak Ibu, rawan ya Bapak Ibu. Lihat weekly-nya, silakan sendiri. Sekarang kita lihat VPA, Antam. Waktunya nih, waktunya. Sinyalnya adalah, sinyalnya sinyal merah nih bearish ya Bapak Ibu. Indikasi supply-nya masuk dari sebelah sini. The best time for buying harusnya di sini kita beli. Pas dia turun ini akumulasi banyak nih saya. Nah sekarang dia naik ke atas, ya mainnya di weekly mungkin. Volumenya bagus ya. Dia climax fall up. Lalu juga sudah dibahas kemarin di ini nih di weekly. Kita cek lanjut dengan foreign flow. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Antam. Menariknya Antam atau Nega Tambang asingnya net buy hari ini cuma cukup signifikan 115,93. Kalau nggak salah paling besar ya. Dalam 5 hari dia tercatat net buy 25,12 miliar. Dalam 20 hari tercatat net buy 407,10 miliar. Tapi dalam 60 hari berbalik nih, baru kelihatan net sale-nya 428,33 miliar. Dalam 100 hari dia tercatat net sale minus 572,49 miliar. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada besar ya di penghujung bulan Agustus, mungkin dia switching ini. Apalah, jadi biasanya pemain besar yang switching buang barang tapi price-nya jangan jatuh-jatuh amat. Oke, itu Antam Bapak Ibu, silakan tonton trading plan-nya. Kita lanjut dengan saham lainnya supaya kita bisa cover saham-saham lainnya dengan tidak terlalu panjang. Kita lihat alert SCMA. SCMA ini Bapak dan Ibu lihat dia freshnya tanggal 7. Jadi belinya kemarin harusnya kita sudah, sekarang masih fresh nih. Alert pertama, alert kedua nih fresh, masih bisa beli. Tapi yang alert pertama inilah kita jaga atas, jaga bawah. Kita cek dengan Speedo SCMA. Sama juga dia sentimennya karena MTech-nya bergerak. Dia berada di grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mungkin dia masih bisa naik lagi karena belum ekstrim. Kita cek dengan Star SCMA. Star SCMA rotasi saham relatif terhadap komposit. Hari ini kompositnya positif, tapi dia tetap menguat ya. Terjadi penguatan ke arah kanan. Sementara sektornya jatuh sebelah kiri. Silakan cek weekly-nya lagi-lagi. Silakan lakukan sendiri. Kita cek dengan VPA SCMA. Bagaimana price dan volumenya untuk daily? Wah, jadi dia sudah bottoming, retest ya. Jadi ini mainnya di weekly Bapak Ibu. Jadi ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mungkin monthly. Ya, selling climax, authorization secondary test, dia tes sekali lagi baru naik. Oke. VPA weekly SCMA. Apakah dia mainnya di weekly? Kalau weekly, the best time for buying-nya harus close di atas 152, maka dia menjadi the best time for buying. Selling climax, authorization secondary test, dia tes ke bawah. Tiba-tiba di sini mulai meningkat nih, volume boom ya. Nah, ini uptrend ke atas. Cuman kita belum melihat ada, walaupun di atas rata-rata, tapi weekly-nya volumenya ini harus kuat lagi. Ada sesuatu di awal Oktober. Ya tadilah itu ya, di sini. Di sini ya. Awal Oktober nih dia. Sekarang kita cek dengan foreign flow, PIF, SCMA. Jaga-jaga aja itu kalau break the best time for buying Bapak Ibu. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk SCMA, Surya Citra Media. Oh, ini menarik nih. Jadi kalau kita lihat dari Maret sampai akhir September asingnya jualan terus bahkan besar. Tapi mulai Oktober asingnya akumulasi. Hari ini asingnya net buy 14,15 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy 22,73 miliar. Tapi dalam 20 hari asingnya tercatat net sale besar nih. Dibanding kumulatif dari net buy-nya. Net sale minus 31,18 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sale 126,44 miliar. Dalam 100 hari tercatat net sale minus 134,54 miliar. Oke, itu dia untuk foreign flow SCMA. Kita lanjut Bapak Ibu, saham lainnya setelah SCMA, Inco. Alert Inco.
Inco ini freshnya kapan? Bulan Agustus. Karena bulan 6 ada, bulan 7 tidak ada, bulan 8 ada. Jadi belinya Agustus sama kayak Antam ini. Kita cek dengan Speedo Inco. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya masih lebih besar daripada supply. Kita jangan lupa jaga atas kalau dia begitu. Kita cek dengan Star Inco. Dari rotasi saham, kalau kita lihat Inco relatif terhadap komposit, hari ini dia tidak signifikan penguatannya relatif terhadap komposit. Yang positifnya sebenarnya kecil saja. Jadi trennya dia adalah pelemah. Dari grid mengarah ke fear, artinya fear-nya masuk. Tetapi mulai ditahan dengan hari ini ya. Hari ini dia menahan. Mungkin besok akan berbelok. Artinya fear-nya mulai melemah ini. Terjadi deselerasi dari fear. Kita cek dengan VPA Inco. Ini menarik Inco nih. Jadi dia marking up, distribusi dalam berapa hari, marking down. Ada gap, selling climax. Dia tidak tes lagi bawah ini. Ini the best time for buying, naik, tes. Sekarang dia sudah terbentuk nih. Dia bisa break 443, dia bisa naik terus ke atas karena dia bentuk low, high, low. Kesimpulan naik atau enggak? Dia kalau dia break ini maka dia bentuk higher high, maka patternnya naik ya. Ya, sekarang warning karena kita belum tahu apakah dia turun di sini atau ke atas. Jadi stop loss-nya belum bisa dinaikkan sebenarnya ya. Kalau sudah beli belum bisa dinaikkan. Tapi kalau mau baru beli, di sini stop loss-nya. Dia masalahnya dia adalah volumenya di bawah rata-rata sama close-nya mid. Makanya tadi kurang oke tadi di rotasi sahamnya. Volumenya agak support. Kita lanjut dengan PIF-nya, PIF Inco. Tapi trennya sudah break the best time for buying. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Inco. Di sini mulai ada divergen ya, sahamnya naik, asingnya distribusi. Lalu hari ini asingnya net buy 20,65 miliar, dalam 5 hari tercatat 14,59 miliar, dalam 20 hari minus 1,79 tercatat asingnya net sell ya. Dalam 60 hari net sell-nya tercatat membesar 15,87 miliar. Dalam 100 hari tercatat asingnya net sell kumulatif minus 300,24 miliar. Jadi itu dia foreign flow-nya untuk asing kalau kita lihat ada divergensi sejak akhir September ya. Lalu ya sama lagi dia. Oke. Setelah Inco apa? Maha? Inco Maha ya Bapak Ibu. Alert Maha. Ini saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Maha ini sepertinya baru masuk Kompas 100 dan menarik sepertinya ini. Mungkin nanti saya setelah ini saya akan lakukan analisa khusus untuk Maha. Apakah saya akan membeli atau tidak? Tergantung hasil analisa detail saya. Kita lihat Maha baru masuk Kompas 100. Kita cek dengan Speedo Maha. Saya tidak kenal nih sahamnya apa ya. Tidak ada malah. Wah, ini market cap kecil harus hati-hati. Kita cek Star Maha. Di bawah 3 triliun dia market cap-nya. Maha bergerak terus Bapak Ibu. Relatif terhadap komposit dia menaik terus. Oh, sektor energi dia. Terjadi akselerasi, ini menguat terus, jadi masih terus naik. Bisa kita cek dengan VPA Maha. Kalau begini bentuknya, misalnya biasanya belinya 10 juta, saya beli paling 2 juta gitu, nggak berani banyak-banyak ya. Jadi dia tuh marking up, distribusi, marking down. Nah ini ada yang bermain-main dengan candle seperti ini nih, perlu berhati-hati. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu kalau mau masuk ke saham Maha ini ya bentuk candlenya tidak terlalu serak ya. Volumenya juga tidak terlalu oke. Saat dia uptrend juga volumenya tidak terlalu signifikan. Mungkin karena baru IPO atau gimana ya. Market cap-nya juga kecil. Jadi kalau beli jangan banyak-banyak menurut saya. Dari pengalaman juga PIF Maha. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Maha. Mandiri Herindo Adi Perkasa. Menarik juga asingnya. Ada urusan dengan hubungan dengan pergerakan harga ya.
Jadi asingnya distribusi, sahamnya turun, di sini asingnya akumulasi, sahamnya naik. Di sini asingnya sejak berapa hari lalu akumulasi, sahamnya naik. Ini akumulasi, sahamnya naik. Hari ini asingnya akumulasi 1,98 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net buy 2,48 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat kecil sisanya, net buy tetap 0,16 miliar. Dalam 60 hari tercatat net sell minus 6,66 miliar. Dalam 100 hari asingnya tercatat net sell 10 miliaran. Jadi asingnya kecil saja tapi ada hubungannya. Gitu. Kecil nih asingnya. Berikutnya kita akan lanjut. Jadi kalau lebih dari 1 jam, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Alert ENRG ini saham-saham korporasi memang bergerak ya, mulai dari sahamnya Bakri, ya korporat kita lah, orang-orang kayanya, mereka penguasa dan pengusaha mungkin akan satu atap lah. Kita lihat ini alertnya kapan. Kalau mau beli ENRG harusnya belinya di bulan Juli. Sekarang ini mungkin dia sudah naik tinggi, let profit run. Kita cek dengan Speedo ENRG. Kalau nggak salah dia beli blok sekang atau apa ya, lupa saya. Grid artinya demand-nya lebih besar pada supply, mungkin masih bisa naik tergantung chartnya apakah dia dari ekstrim ke grid atau dari neutral ke grid gitu. Kita cek dengan start ENRG. Dari sini mungkin ketahuan bagaimana pergerakan ENRG. Oke, kalau kita lihat rotasinya, dia justru dalam seminggu lebih ini dia melemah ya, supply-nya masuk ini, fear dia masuk Bapak Ibu. Hari ini jaraknya memendek, mungkin nggak signifikan juga kenaikannya. Kita cek dengan VPA ENRG, nggak signifikan nih. Iya nggak signifikan, alertnya aneh juga nih. Jadi katanya harusnya belinya bulan Juli ya, bulan 7, ini the best time for buying, harusnya belinya di sini, dia naik, dia turun memberikan second chance to buy. Chartnya main di weekly. Ini low. Ini adalah kalau di daily, ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini higher high. Jadi sekarang dia kalau mau naik harus break 154, signifikan tidak signifikan, tapi memang terjadi perubahan volume di sini. Jadi harus di VPA weekly. Kalau nggak kelihatan, seperti tadi MTEK kan nggak kelihatan di daily, harus pakai chart weekly. Oh, tidak menarik juga. Karena dia masih bolak-balik, trennya mau downtrend juga enggak. Kalau downtrend juga dia break ya, ini downtrend nih. Nah, di break oleh dia. Mau naik uptrend, belum bentuk break high ini. Sedikit lagi, sabar. Lalu kita lihat dengan foreign flow ENRG. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk energi mega persada. Kalau kita lihat Bapak Ibu, mulai Oktober lah, mulai ada lonjakan asingnya, volatilitas tinggi baik buy atau sell. Sebelumnya tidak terlalu signifikan mulai Juni sampai Oktober. Sebelum Juni banyak di bulan Mei dia net sell-nya besar-besaran, cukup besar. Oke, lalu hari ini asingnya net buy kecil saja 0,7 miliar, dalam 5 hari tercatat net buy 2,34 miliar. Dalam 20 hari berbalik, asingnya tercatat net sell minus 13,67 miliar. Dalam 60 hari membesar, net sell-nya menjadi minus 15,82 miliar. Dalam 1 hari, asingnya tercatat net sell minus 32,86. Oke, itu dia untuk saham energi. Kita lanjut Bapak Ibu, selain energi, Kija ini sudah pernah alert nih. Dia kembali masuk Kompas 100, tapi saya tidak punya ya karena ini, tapi dia sudah bulan 9 kemarin dia sudah kasih alert. Nah, nggak tahu nih apakah sudah 1 bulan lebih, mungkin fresh lagi. Mungkin ini kan tanggal 5 bulan 9, tanggal 5 bulan 10 tidak ada. Mari kita cek dengan Speedo Kija. Jababeka ya ini. Ekstrim, round koreksi karena terlalu ekstrim. Daily-nya silakan cek weekly-nya. Kita cek dengan Star Kija, akhirnya dia masuk kembali ke Kompas 100 ya. Kija, kalau kita lihat perjalanannya dia melemah masuk ke zona fear, artinya fear-nya masuk. Tetapi hari ini ada demand yang masuk hingga dia membelokkan.
Dia balik lagi, arahnya masuk lagi ke grid. Walaupun dia masih ke grid, tapi tampaknya ada penguatan ini relatif terhadap composite. Silakan cek weekly-nya. Kita lihat VPA Kijia, bagaimana chart price volumenya. Oh, dia rapi naiknya, Bapak Ibu. Ini gimana ya? Rapi, naik, turun. Jadi dia setiap naik dia koreksi dulu atau sideways dulu untuk akumulasi, naik, akumulasi. Nah, hari ini naik tidak berhasil break upper downtrend-nya, pas berhenti di 196. Dia katakan potensial buying climax, dia turun lagi bisa nih. Kalau dia tidak berhasil close di atas, maka ini marking up, ini akumulasi, ini bisa distribusi karena ini ciri-ciri dari mungkin bisa jadi uptrust atau potensial buying climax. Kalau dia tidak close di atas 196 atau close di atas dia high lagi, ini bisa rentan turun. Begitu dia turun di 177, maka dia menjadi the best time for selling. Kita lihat foreign flow, PIF Kijia. Waduh, luar biasa ya. Kijia kawasan industri Jababeka untuk foreign flow-nya, asingnya, apapun yang terjadi di saham Kijia, dia akumulasi terus dan bahkan makin membesar. Hari ini asingnya tercatat net buy 15,59. Dalam 5 hari dia tercatat 44,79 miliar net buy. Dalam 20 hari 112,6 miliar net buy. Dalam 60 hari makin besar lagi. 204,13 miliar. Dalam 100 hari dia tambah besar 217,18. Artinya apa Pak Ibu? Asingnya akumulasi terus ke atas nih. Ya gitulah ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau ikut asing juga bisa. Penasaran lihat ini ya. Wave Kijia. Hajar kiri ya, tapi orang hajar kiri nih Bapak Ibu. 130,88 juta lot. Kita lihat domnya, dom Kijia. Saya nggak tertarik dengan Kijia, tapi kita cek lah untuk belajar. Nah, di sini baru ketahuan asingnya memang dominan, cukup signifikannya Bapak Ibu ini di netnya. Oke, kita lanjut. Nanti Bapak Ibu kalau mau detail silahkan. Saratoga. Jadi Saratoga ini saya belinya waktu dia ekstrim. Kita cek dengan alert SRTG. Dia juga melesat waktu ada isu Adaro mau spin off ya. Dia melesat juga nih Saratoga. Saratoga itu bahkan di sini kalau kita mau beli bulan 5 ya Bapak Ibu, bulan 5 bahkan bulan 6 ya, bulan 6 atau bulan 7. Jadi tanggal 27 bulan 6 dengan 27 bulan 7 tidak ada alert. Jadi mungkin bulan 7 dia baru beli, saya itu baru bergerak. Bulan 7 ya, bulan Juli. Kita cek dengan Speedo SRTG. Mohon maaf, sudah lebih dari 1 jam. Saya sudah coba cepat-cepat ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ketinggalan, praktekkan aja sendiri analisanya. Grid, speedometer, dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan Star SRTG. Bagaimana? Oh, rotasi sahamnya dia berbalik lagi sekarang. Mudah-mudahan ini menguat untuk siklus berikutnya. Habis panic terbitlah hope, ini sempat ada koreksi berarti di daily-nya. Cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Kita cek dengan VPA lagi. SRTG. Karena sudah 1 jam. Mohon maaf saya tidak bisa detail. Jadi ada banyak sahamnya jadi nggak bisa detail. Nah ini saya belinya di sini ekstrim. Speedometernya ekstrim. Lalu pas bottoming ya. Nah ini naik ke atas, naik ke atas, ke atas. Ini sudah ada sinyal stepping out. Kita geser dulu. Nah ini ada sinyal potensial buying climax. Besoknya ada sinyal stepping out. Udah berat ini ya. Jadi stop loss-nya memang harus dijaga di sini. Saya sudah menaikkan stop loss minggu lalu. Sekarang dia naik ke atas. Kalau dia naik ke atas dan tidak berhasil close di atas, maka dia bisa menjadi double bottom. Tapi kalau dia bisa jebol, berarti mainnya di weekly. Volumenya gimana? Volumenya lumayan, ada peningkatan hari ini, Bapak Ibu. Ya, ini ada peningkatan. Sinyalnya adalah demo indicate strength, tapi less-nya volumenya masih di bawah rata-rata. Karena kemarin pas dia turun, volumenya kecil. Kalau dia turun volumenya besar, wah itu kabur kita. Kita lihat.
VPA Weekly SRTG. Saya pengen lihat nih. Wah ya, jadi the best time for buying di weekly-nya memang sudah di sini. Di bulan Juli tadi saya katakan. Baru naik ke atas. Mudah-mudahan dia stepping out. Targetnya mana? Targetnya sedikit lagi. Di sini. Atau ini ada supply ya. Pakai chart VBP nanti. Sekarang kita lihat foreign flow untuk Saratoga. Berikut ini chart foreign flow untuk Saratoga. Kita lihat mulai ada divergen Bapak Ibu. Jadi asingnya mulai distribusi jualan sejak bulan Agustus nih. Mereka profit taking, profit taking. Nah, di sini asingnya mulai tidak signifikan, kecil-kecil saja. Yang jelas sahamnya sudah naik. Ini asingnya untung besar nih Bapak Ibu. Oke, dia karena trennya down, sahamnya trennya naik. Dia profit taking. Oke, hari ini asingnya tercatat net buy 8,43 miliar. Hingga dalam 5 hari dia menjadikan net buy 0,62 miliar, dalam 20 hari minus 57,28 miliar asingnya net sell, dalam 60 hari asingnya tercatat net sell minus 143,94 miliar, dalam 100 hari ada minus 142,4 miliar net sell di saham Saratoga. Oke, jadi kelihatannya mulai mau masuk sedikit saja ya asingnya di Saratoga, belum signifikan. Yang penting gapnya sudah tutup dulu, dia pikir begitu. Baik, itu dia Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk after market close hari ini. Mohon maaf lebih dari 1 jam. Kalaupun tidak punya Bapak Ibu tidak dapat kesimpulan, kesimpulannya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, bisa praktek, nanti mudah-mudahan mendapatkan first opinion ya. Jadi jangan percaya juga apa yang saya sampaikan. Oke, bagi yang belum subscribe ke channel YouTube, ini Bapak Ibu subscribe dulu lah, jangan lupa loncengnya diklik, mudah-mudahan nanti bisa terupdate untuk kalau ada video-video baru di-upload. Itu saja, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.